Oke, hari ini sebenarnya cuma mau sedikit bahas terkait tugas 3 yang bakal teman-teman kerjain. Jadi saya bakal bahas sedikit dulu, nanti selanjutnya teman-teman lanjutkan sendiri sebagai tugas 3. Jadi ini materi terakhir di SPT 1770 SS, S dan 1770. Ini yang terakhir, mungkin minggu depan kita udah masuk ke rekonsiliasi fiskal. Itu adalah materi terakhir dan setelah itu praktikum ITEX-nya selesai. Jadi kurang lebih si tugas 3 ini hampir sama kayak yang materi sebelumnya, yang 1770. Yang kalau teman-teman masih ingat, ini si terkait wajib pajak yang namanya Tazkiyah Amani. Ini adalah materi yang saya jelaskan minggu-minggu yang lalu, hampir sama. Bedanya adalah kalau di si Tazkiyah Amani ini, dia seorang PNS yang kerja di Dinkes, terus di samping itu dia juga punya apotek. Nah, apotek itu kan sebuah usaha. Terus kalau kita misalkan mau menentukan pajak sebuah usaha, pilihannya ada 2. Kalau penghasilannya kurang dari 4,8 M, boleh pakai tarif UMKM. Saya nyebutnya tarif UMKM yang 0,5% itu. Tapi kalau misalkan lebih dari 4,8 M, dia nggak boleh pakai tarif UMKM, tapi harus pakai tarif progresif seperti biasanya. Tarif UMKM itu tarif final yang 0,5% ini. Nah, bedanya kalau di yang tugas yang baru ini, nama wajib pajaknya adalah Bapak Hasan. Bapak Hasan ini sebagai dosen di sebuah universitas, yaitu dosen di UI ceritanya. Nah, selain dia jadi dosen, dia juga ternyata punya penghasilan lain, berupa penghasilan dari praktik di klinik. Jadi, dia juga sebagai dokter yang praktik di klinik. Nah, karena posisinya sebagai dokter yang praktik di sebuah klinik, dia masuknya itu bukan usaha, tapi masuknya adalah pekerjaan bebas. Jadi kalau yang kemarin adalah kita bahas usaha, tapi kali ini kita bahas ke pekerjaan bebas. Nah, kalau pekerjaan bebas dalam pajak itu dikenakan pajaknya berdasarkan norma. Kalau penghasilan dari pekerjaan bebasnya itu kurang dari 4,8 M, maka dia pakai norma. Tapi kalau lebih dari 4,8 M, penghasilan dari pekerjaan bebasnya itu dia wajib pakai tarif progresif sebagaimana biasanya. Nah, di sini kan si Bapak Hasan nih, dia berpraktik di klinik ya. Terus penghasilannya ternyata 550 juta. Itu kan kurang dari 4,8 M. Artinya dia boleh memakai norma. Nah, aturan norma ini diatur dalam peraturan, sebentar. Nah, ini peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2015 tentang NPPN singkatannya, norma penghitungan penghasilan neto. Intinya adalah si norma ini hanya bisa digunakan kepada pekerjaan bebas. Kalau dari usaha itu pakainya yang tarif UMKM, tapi kalau pekerjaan bebas nggak bisa pakai tarif UMKM, nggak bisa pakai tarif yang 0,5% itu, tapi bisanya adalah pakai norma dengan syarat dia penghasilan setahunnya kurang dari 4,8 M. Nah, hal penting yang harus teman-teman pahami ketika lagi belajar norma ini adalah ada pembagian tarif berdasarkan wilayah. Jadi dibagi menjadi 3 wilayah di dalam norma ini. Yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi, yang kedua adalah ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga adalah daerah lainnya. Contohnya, contoh dari pekerjaan bebas kan, misal saya seorang akuntan, saya membuka KAP. Nah, KAP itu kan contoh dari pekerjaan bebas ya, bukan dari usaha dari yang digaji orang lain kayak gitu, tapi dari pekerjaan bebas. Nah, misalkan saya punya KAP-nya itu di Kota Serang. Kota Serang itu kan provinsinya Banten ya, provinsi ibu kota dari provinsi Banten, Kota Serang itu. Nah, kita lihat apakah Kota Serang itu masuk ke 10 ibu kota provinsi ini di bagian A, atau masuk ke ibu kota provinsi lainnya, atau ke daerah lainnya.
Nah, Kota Serang itu kan nggak masuk ya, nggak masuk ke 10 ibu kota provinsi ini yang bagian A. Karena yang 10 ibu kota provinsi itu adanya adalah Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Nggak ada Serang. Nah, berarti si atas penghasilan saya sebagai KAP tadi masuknya adalah ke ibu kota provinsi lainnya ini. Beda halnya kalau misalkan saya menghasilkan mendirikan KEP-nya itu misalkan di Cilegon. Cilegon itu kan bukan ibu kota provinsi ya, bukan ibu kota provinsi Banten. Dia masuknya ke bagian C ini berarti daerah lainnya. Atau misalkan saya bukanya di Pandeglang, itu bukan masuk ke golongan A atau golongan B, tapi masuk ke golongan C. Gitu. Nah, pembagian ini nanti ada tarif-tarifnya sendiri di lampiran si peraturan ini, lampirannya itu yang ini. Jadi banyak banget nih tarifnya. Ini tarif buat yang 10 ibu kota provinsi tadi, ini ibu kota provinsi lainnya, dan ini tarif daerah lainnya. Nah, kita identifikasi kira-kira pekerjaan kita itu masuknya ke pertama, ke golongan mana, apakah 10 ibu kota provinsi, apakah ibu kota provinsi lainnya, apakah daerah lainnya, sama jenis pekerjaan kita itu apa. Di sini cari nih, ada 343 halaman. Pokoknya teman-teman cari kira-kira jenis pekerjaannya apa dan tarifnya berapa. Itu kalau kita memakai norma dengan syarat penghasilan kita dari pekerjaan bebas itu kurang dari 4,8 M setahunnya. Tapi kalau udah lebih dari 4,8 M, nggak bisa nih pakai si norma-norma ini. Harus pakai tarif progresif seperti biasanya. Nah, kita kembali ke soal. Di soal ini ceritanya sudah diketahui normanya. Normanya adalah 45%. Artinya tarif yang digunakan adalah 45%. Nah, kita nggak usah mencari tuh berapa kira-kira tarifnya. Nah, di soal ini udah diketahui. Tapi kalau kenyataannya itu harus dicari kayak tadi caranya. Kira-kira dia tempatnya di mana, masuk ke 10 ibu kota provinsi atau ibu kota lainnya atau daerah lainnya. Begitu, sama jenis pekerjaannya apa. Kita harus identifikasi berdasarkan undang-undang yang tersedia. Nah, selain itu, si Bapak Hasan juga ternyata dia dapat penghasilan nih dari pengisi acara di media kesehatan. Nah, itu juga kan termasuknya pekerjaan bebas ya, bukan dari usaha, tapi dari suatu yang namanya pekerjaan bebas. Ketahui juga di sini di soal bahwa normanya 50%. Pokoknya di soal ini sudah diketahui berapa persen normanya dan metode cara penggunaan norma tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini karena penghasilan dari pengisi acara cuma 30 juta, kurang dari 4,8 M, artinya dia boleh memakai norma. Normanya adalah 50%. Ini adalah penghasilan dia sebagai dosen, yaitu pekerjaan aslinya. Biaya jabatannya diketahui. Penghasilan dalam negeri lainnya, dia juga menjual harta terus dapat keuntungan maka dikenakan pajak. Besar DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya adalah 10 juta. Di soal ini kurang lebih hampir sama SPT sebelum-sebelumnya. Kita diberitahu siapa yang udah motong pajak si wajib pajak yang bersangkutan. Kita dikasih tahu juga angsuran PPh 25-nya berapa. Terus dikasih tahu juga terkait harta sama kewajiban yang penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selain dari penghasilan sebagai pekerjaan aslinya. Di sini dia menerima bunga deposito nih. Bunga deposito final, honorarium APBN juga final, pengalihan hak atas tanah juga final, warisan tuh bukan objek pajak. Nah, nanti ini dimasukin juga seperti biasanya sesuai sama SPT-nya. Ini ketiga penghasilannya final semua ya. Deposito, honorarium, sama pengalihan hak atas tanah. Kecuali yang ini, yang warisan adalah bukan objek pajak. Terus dikasih tahu juga nih harta sama kewajiban yang dimiliki sama si wajib pajak. Dikasih tahu juga PTKP yang akan digunakan. Dia sudah menikah dan mempunyai 2 anak, berarti K2. Terus di sini diketahui nih peredaran bruto terkait ketika dia praktek di sebuah klinik. Tadi kan dia pekerjaan bebasnya dari praktek di klinik sama pengisi acara ya. Nah, jadi yang namanya kalau misalkan pekerjaan bebas yang penghasilannya itu kurang dari 4,8 M, maka dia kan boleh memakai norma. Nah, kalau ketika dia memakai norma, itu namanya dia melakukan pencatatan. Kalau melakukan pencatatan, artinya setiap bulannya itu hanya mencatat penghasilan aja, nggak usah mencatat beban yang dikeluarkan.
Beda halnya sama pembukuan. Kalau pembukuan itu dilakukan ketika penghasilan dari pekerjaan bebasnya itu lebih dari 4,8 M. Artinya dia udah nggak boleh pakai normal lagi, tapi harus pakai tarif progresif biasa dan harus mencatat penghasilannya berapa, bebannya berapa, sampai diketahui laba bersihnya berapa. Tapi kalau pencatatan, dia nggak perlu tuh kita nyatet-nyatet beban yang dikeluarkan berapa, sampai ketemu laba bersihnya berapa, kita cuma mencatat penghasilan sebulan ini berapa, sampai akhir bulan itu berapa, kayak gitu. Di sini dicatat penghasilan setiap bulannya nih, sampai ketemulah Desember itu penghasilannya 550 juta di total. Nah, karena dia kurang dari 4,8 M, maka dia boleh pakai yang norma tadi, dan normanya sudah diketahui sebesar 45%, kayak gitu. Nah, nanti di sini teman-teman, saya bakal bagiin si soal ini sama format SPT-nya untuk teman-teman kerjakan. Pengerjaannya hampir sama kayak yang Tazkia Amani yang kemarin. Yang pembayaran, yang daftar pembayaran PP 46 ini nggak usah diisi karena ini untuk yang usaha, sedangkan kita adalah pekerjaan bebas, dia nggak punya usaha. OPPT juga nggak usah diisi, PHMT nggak usah diisi karena dia sudah menikah namun status istrinya itu tidak bekerja. Berarti dia bukan PHMT tapi kakak, ini nggak usah diisi. Langsung aja teman-teman isinya di bagian lampiran 4. Habis itu ke lampiran 3, lampiran 2, sampai ke induk sini. Tuh. Kita lihat sebentar di bagian ini. Ini adalah bagian teman-teman ketika teman-teman mengisi dari pekerjaan bebas. Jadi ada di lampiran 1 halaman 2. Teman-teman isi aja pekerjaan bebasnya kan ada 2 ya. Yang pertama itu dia dari praktik klinik, yang kedua dari pengisi acara. Ini pekerjaan bebas lainnya. Normanya sesuai sama yang di soal. Yang satu 45%, yang satu 50%. Teman-teman isi aja 45% dari 550 juta itu berapa, yaitu 247, dan 50% dari 30 juta itu adalah 15 juta. Jadi dasar pengenaan pajak dan pekerjaan bebasnya adalah 262.500. Selebihnya pengerjaannya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Yang bedanya itu aja. Kalau yang kemarin kita bahas terkait usaha atau apotek si Tazkia Amani, kalau yang sekarang kita bahas terkait pekerjaan bebas, bukan usaha. Dan poin pentingnya adalah kalau berkaitan sama usaha itu pilihannya dua, antara memakai tarif UMKM atau tarif progresif biasa. Tarif UMKM dipakai ketika penghasilan dari usahanya kurang dari 4,8 M. Terus kalau misalkan kita bahas terkait hanya pun ada dua, memakai norma atau memakai tarif progresif biasa. Kalau memakai norma, syaratnya adalah penghasilan dari pekerjaan bebasnya itu harus kurang dari 4,8 M. Kalau udah lebih, berarti nggak bisa pakai norma, tapi pakai tarif progresif biasa. Dan kalau pakai tarif progresif biasa, artinya dia wajib melakukan pembukuan. Kalau melakukan pembukuan, berarti yang diisi adalah yang di lampiran 1 halaman 1. Tapi kalau melakukan pencatatan yang diisi di lampiran 1 halaman 2. Di sini udah ada pertunjukan sebenarnya. Lampiran 1 halaman 2 itu untuk pencatatan. Ada keterangannya di sini yang menyelenggarakan pencatatan. Sedangkan kalau lampiran 1 halaman 1 bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Gitu. Selebihnya di teman-teman isi seperti biasa terkait hartanya ada berapa, kewajibannya berapa, PPh yang termasuk final berapa, yang bukan objek pajak berapa, terus siapa yang udah memungut pajaknya, nanti PPh utangnya berapa, dia lebih bayar atau kurang bayar, sama kayak pokoknya sama kayak SPT sebelumnya pengerjaan. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah terkait si norma ini. Yang penting teman-teman bisa membedain perlakuan ketika dia dapat penghasilan dari pekerjaan bebas yang kurang dari 4,8 M. Kalau kemarin kita terkait usaha yang kurang dari 2,8 M. Gitu. Dari sini yang tanyain.
Kalau misalkan gak ada yang nanyain, saya mau absen. Jadi kita cuma bahas terkait si soal yang bakal teman-teman kerjakan sebagai tugas. Teman-teman tinggal sedikit lagi. Terakhir adalah terkait rekonsiliasi fiskal. Itu adalah materi terakhir. Setelah itu praktikumnya selesai. Saya tanya sambil berjalan. Kalau misalkan nanti ada yang mau nanya, boleh tanya aja. Cheryl Putri Apriliana. Hadir Kak. Evika. Hadir Kak. Dea Larasati.